95 dari 100 orang Islam Indonesia hatinya bebal, tak punya malu. Nggak bisa ngaji tapi kok nggak malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah suatu kenyataan. Bukan kami membual atau menjelek-jelekkan, bukan. Justru kami sayang kepada saudara-saudara kami sesama kaum muslimin. Kami ini merasa sangat bodoh sekali. Al-Fakir Tamu Alim merasa masih sangat bodoh sekali. Mengapa? Karena zaman kecilnya tidak fokus mondok, sekolah umum juga. Sehingga kami merasa kurang fokus dalam tafaqquh fiddin. Tetapi setelah kami terjun dakwah, menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, ketua. Kami bukan hanya anggota tapi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama NU Kota Buntang, Kalimantan Timur. Kami membina banyak sekali para mubalik yang kami terjunkan ke masyarakat. Dan kami sendiri dakwah mulai dari kampung-kampung, ke LP, lembaga pemasyarakatan atau penjara, ke komplek-komplek WTS, ke pelosok-pelosok, ke kota-kota, ke kantor-kantor pemerintahan. Dan kemudian setelah itu kami keliling dakwah di hampir seluruh pulau Jawa, mengajarkan cara mudah baca kitab kuning atau kitab gundul. Dan kami merasakan hampir setiap desa, setiap kampung, umat Islam ini kok rasanya nggak punya malu. Nggak bisa ngaji tapi tenang-tenang saja, santai-santai saja, merasa sudah aman mendapatkan tiket masuk surga. Padahal dalam berislam tidak hanya sekedar itu. Kita harus malu. Agama kita ini dijadikan bulan-bulanan oleh agama lain. Kemudian kalau sudah menjadi bulan-bulanan kita marah-marah, teriak-teriak, tidak terima, menyalahkan sana sini. Padahal kita sendiri yang salah. Kitalah yang terlalu di bawah standar. Kami juga pernah menjadi pembimbing haji. Tatkala jamaah kami bimbing haji, tawaf, sa'i, hingga sampai di wukuf Arafah, di Mina. Sulit sekali. Ratusan jamaah diajari doa itu sulit, astagfirullahaladzim. Diajari ini untuk nggak paham-paham. Kemudian sudah kami jelaskan berkali-kali. Kalau di Masjid Nabawi, hendaklah jangan pulang, jangan pelesiran, tapi baca Al-Quran. Mumpung di Madinah, gunakan di Madinah ini untuk menghatamkan Al-Quran minimal sekali atau 2 kali. Jarang sekali yang mau. Karena apa? Tidak bisa baca Al-Quran. Ini kenyataan. Kemudian tatkala di Makkah Al-Mukarramah juga sama. Setelah ke Masjidil Haram, pulang membawa jajanan, membawa belanjaan. Astagfirullahaladzim. Kami itu malu. Malu. Oleh sebab itulah orang-orang teman-teman kami yang ada di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah selalu bilang, Al-Indonesyuna jahiluna la yahtajuna ilal ilmi. Orang Indonesia itu bodoh-bodoh, tidak butuh pada ilmu. Walakinnahum yahtajuna ilal mali wal jah. Mereka itu butuhnya hanya kepada harta dan kehormatan, pangkat, derajat. Sehingga ilmu di Indonesia itu enggak ada laku, enggak ada yang mau, seolah-olah. Makanya kalau diprosentase 95 dari 100 orang Islam Indonesia itu tidak punya malu. Astagfirullahaladzim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau Islam ingin jaya di Indonesia, ya umat Islam sendirilah yang harus bangkit. Setiap RT ada pengajian Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, syukur-syukur ada nahwu dan shorof. Ya minimal kitab Safinatun Najah, kitab fikih kecil itu. Kemudian kitab hadis Al-Arba'in Nawawiyah, 42 hadis itu. Syukur-syukur ditambah kitab Bulughul Maram. Lah ini enggak. Belum tahu apa-apa, baca Quran saja enggak bisa, apalagi kitab Safinatun Najah, Aqidatul Awam. Tetapi sudah pede-pede semua, seolah-olah sudah enggak merasa butuh ilmu Islam. Ini kan celaka. Celaka, naudzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah SAW telah meningkatkan kepada kita. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah azza wa jalla idza arada ayyuhlika 'abdan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila menginginkan kehancuran pada seorang,
Allah menginginkan kehancuran pada seseorang atau pada suatu kaum atau pada suatu bangsa, naza'a minhu al-haya, maka Allah akan mencabut dari orang itu atau dari bangsa tersebut al-haya, pada rasa malu. Kalau orang itu sudah enggak punya rasa malu, maka orang itu akan hancur. Sama, suatu bangsa kalau sudah kehilangan rasa malu akan hancur binasa. Jadi pertama kali yang dicabut oleh Allah adalah rasa malu. Terkadang mohon maaf, sudah enggak pakai jilbab, membuka aurat kemana-mana, merasa suci, menjelek-jelekkan orang yang pakai jilbab. Daripada pakai jilbab hatinya kotor. Ini kan enggak malu. Wong dia sendiri aja enggak bisa nutup aurat, tapi merasa bangga, pede, kan lucu kan? Inilah orang Indonesia. Kalau seandainya dia misalnya sudah nutup aurat, sudah berusaha untuk ibadah rajin, kemudian dia mengingatkan orang yang pakai jilbab hatinya kotor, itu wajar. Dia sudah menutup aurat, dia sudah berusaha untuk baik, kemudian dia mengingatkan sesama saudarinya yang pakai jilbab tapi hatinya kotor. Lah ini enggak. Yang mengingatkan orang yang selalu membuka aurat, kemana-mana buka aurat, tapi merasa hatinya lebih baik daripada pakai jilbab tetapi hatinya kotor. Coba. Ada lagi orang-orang bodoh yang selalu menjelek-jelekan ulama. Ulamanya sombong-sombong, sok begini, sok begitu. Yang mengingatkan siapa? Orang bodoh. Coba. Ini kan tidak malu. Orang-orang yang nggak punya rasa malu. Seharusnya mengingatkan adalah orang-orang yang sama alim. Kalau orang-orang alim sama alim, kemudian ada orang alim yang dianggap sombong, takabur, maka diingatkan. Jangan begitu. Itu enggak penting. Enggak pantas sebagai seorang alim begitu. Yang ingatkan sama-sama alim. Lah di Indonesia enggak. Orang-orang bodoh tapi nyelunjak, menginjak-injak kepala orang-orang alim, mengatakan orang alim sombong, sini sombong, punya ilmu begini begitu. Ini yang mengingatkan orang bodoh. Coba, pantas atau tidak? Oleh sebab itulah, kalau rasa malu ini sudah dicabut oleh Allah, hancur suatu bangsa atau negara. Faidha naza'a minhu al-haya. Lalu apabila Allah telah mencabut dari bangsa itu, dari orang itu, rasa malu, lam talqahu illa makitan mumaqqatan, maka bangsa atau manusia itu tidak ada yang bisa menjumpainya kecuali saling hina menghina, saling caci mencaci. Jadi kalau suatu orang, suatu bangsa sudah enggak punya rasa malu, yang ada di dalam bangsa itu adalah saling caci mencaci, saling hina menghina. Fa idza lam talquhu illa makitan muqitan nuzi'at minhu al-amanah. Apabila di dalam orang itu atau dalam suatu bangsa itu yang ada hanya caci mencaci, maka akan dicabut pula lah dari orang itu atau dari bangsa itu al-amanah, kepercayaan. Setelah rasa malu dicabut oleh Allah, yang ada pada suatu bangsa itu saling hina-hina, caci mencaci, tidak ada kata-kata mutiara indah. Setelah itu akan dicabut pula amanah, kepercayaan dari Allah. Fa idza nuzi'at minhul amanah thumma lam talqahu illa kha'inan mukhawwanan. Apabila telah dicabut al-amanah, kepercayaan, maka tidak akan menjumpai kepada orang tersebut atau kepada kaum tersebut kecuali orang-orang yang pengkhianat dan yang dikhianati. Fa idza lam talqahu illa kha'inan mukhawwanan nuzi'at minhu ar-rahmatu. Dan apabila telah dicabut amanah, yang tertinggal hanyalah orang-orang yang pengkhianat dan mengkhianati, maka akan dicabut pula rahmat, kasih sayang Allah akan dicabut dari orang itu atau dari bangsa tersebut. Naudzubillah min dzalik. Fa idza nuzi'at minhu ar-rahmatu, lalu apabila telah dicabut rahmat, kasih sayang dari Allah, lam talquhu illa rajiman mula'anan, maka tidak akan tersisa pada orang itu atau pada bangsa, suatu bangsa, kecuali para rojim, orang-orang yang melaknat dan dilaknat. Coba bayangkan. Fa idza lam talquhu illa rajiman mula'anan nuzi'at minhu ribqatul Islam. Dan apabila tidak menjumpai pada orang tersebut melainkan orang-orang yang saling melaknat, caci mencaci, maka akan dicabutlah dari orang itu atau dari bangsa tersebut keindahan agama Islam. Islam akan hilang. Tidak ada Islam di situ. Islam pada orang tersebut hanyalah tinggal nama. Islam di bangsa tersebut hanyalah tinggal lama. Ini seperti Islam di Indonesia.
Indonesia ini mayoritas Islam, tapi seolah-olah tinggal nama. Setiap RT kami sudah meneliti, jarang orang yang fasih membaca Al-Quran, apalagi membaca kitab kuning gundul. Ini setiap RT, setiap gang juga begitu. Tapi aneh, tenang-tenang saja. Merasa aman, nyaman saja. Yang penting punya uang banyak, bisa pelesiran kemana-mana. Begitu aja tujuan hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Akhrajahu Ibnu Majah. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah nomor hadis 4054. Wa Abu Nu'aim fi Hilyatul Auliya, dan oleh Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Auliya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, pada juz 1 halaman ke-204. Jadi sekali lagi, wahai saudaraku, marilah kita timbulkan kembali rasa malu di dalam hati kita. Kalau kita belum bisa ngaji, ayo malu. Malu, nggak usah banyak bicara. Ulung belum bisa ngaji kok banyak bicara. Ya, harus banyak belajar, jangan banyak bicara. Sebelum ngaji itu nggak boleh banyak komentar. Ngaji dulu, ajari dulu diri dulu. Kita harus punya malu. Setelah pandai baru bisa berkomentar. Seperti itu ya. Jadi kita harus punya malu. Malu adalah sebagian daripada iman.